Yang pertama pasti orang tua, ibu saya. Karena mau bagaimanapun ketika anaknya susah, ibu saya juga susah. Nah, itu tadi yang saya ingin, nggak mau ibu saya lihat saya posisi rendah. Akhirnya saya bangkit. Ya. Terima kasih ya Mas. Tapi disiram ya. Iya. Mas, terima kasih kembali. Salam cuan, kembali lagi bersama channel Terbang Tinggi, Learning Together, Stronger Together. Seiring berkembangnya teknologi, kita bisa membuka usaha tanpa harus mempunyai tempat. Salah satunya adalah warung patas ini. Kisah inspiratif apa yang bisa kita ambil dari pemilik warung patas tersebut, sehingga bisa tetap menghasilkan cuan walaupun hanya dari rumah? Simak kisah selengkapnya hanya di channel Terbang Tinggi, Learning Together, Stronger Together. Nama saya Oka Abrianto. Alamatnya Kadipolo, Sendangtirto, Brebes, Sleman. Jenis usahanya bisa dibilang penyet, bisa dibilang geprek juga. Alamat usahanya di Kadipolo, Sendangtirto, Brebes, Sleman. Warung patas. Saya usahanya ini dari 2019 sampai 2023 ini. Sebelumnya saya pernah bekerja sama orang di Jogjatronik, itu cuma beberapa bulan untuk menimba ilmunya. Nah, itu dari Jogjatronik, lalu saya coba membuka usaha di Ambarunga Plaza, tepatnya di lantai LG PMA 2 dengan nama counter New Rizky Seluler. Nah, terus dari situ saya buka lagi dengan nama Zona Seluler. Lalu dari situ karena pergeseran ruko ataupun counter, lalu saya memutuskan untuk menutup usaha itu. Lalu saya membuka usaha rental mobil pada 2017 akhir. Baru beberapa bulan saya mempunyai rental, lalu langsung collab karena COVID datang. Akhirnya saya membuka warung patas, itu posisi COVID dengan marak-maraknya COVID. Ketika orang yang di rumah saja, saya menemukan ide untuk bagaimana makanan ini sampai di tempat orang yang lapar tadi. Alasan saya memilih usaha ini, yang pertama jelas karena modal posisi saat itu pas-pasan, hampir minus. Terus dengan modal apa adanya, lalu saya memberanikan dan saya mencoba untuk mengatur strategi lagi untuk terjun di dunia bisnis makanan.
Lalu akhirnya saya memilih untuk terjun di dunia makanan. Modal awal itu 2 juta sampai 2.500.000 Mbak. Itu saya jual motor. Itu spekulasi, benar-benar spekulasi. Ya kalau kebetulan karena tertarik sih Mbak dari yang jualan handphone itu tadi. Nah terus kebetulan ibu saya itu kan senang masak juga. Nah kalau makanan untuk pencetusnya yang pedes-pedes itu ibu saya, karena di keluarga saya juga senang pedes-pedes. Kalau cara pemasarannya saya take away, jadi dibungkus, nanti bisa order melalui Gojek, Grab, Shopee, Maxim. Kenapa kok saya memilih take away? Itu tadi karena saya memangkas beberapa fitur yang diberikan oleh warung, yang harusnya kita beli makanan itu dapat kenyamanan, dapat AC kalau misalnya ada AC, dapat kursi dan ruang tunggu untuk makan juga. Nah itu saya pangkas. Nah itu nanti uangnya lalu saya berikan di kualitas makanan saya. Di titik terendah saya pernah ketipu di yang ngaku-ngaku dari pihak Goresto. Kalau dulu kan namanya Goresto, belum Gebis. Nah, kalau yang duluan Goresto. Nah, saya pernah ketipu di angka 6.500.000-an untuk transfer. Buat promo yang harusnya promo itu masuk ke Gojek, ternyata masuk ke rekeningnya dia. Dan posisi saat itu kan saya memfoto ATM saya. Nah, memfoto ATM saya, mungkin dia duplikat nomor ATM saya. Itu. Terus kalau titik terendah itu pas posisi 2020 itu benar-benar down, penjualan sepi, ya toh. Posisi itu COVID juga posisi di puncak-puncaknya, bener-bener puncaknya. Terus posisi pasangan saya juga baru COVID, karena COVID, dan di situ saya ibaratnya cuntel, saya nggak nemu jalan. Terus akhirnya 2020 itu hadir Shopee pertama kali di Yogyakarta. Saya coba peruntungan itu, coba, ternyata di Shopee penjualannya juga lumayan bagus. Nah itu mulai naik, alhamdulillah sampai sekarang. Yang pertama pasti orang tua, ibu saya, karena mau bagaimanapun ketika anaknya susah, ibu saya juga susah. Nah itu tadi yang saya ingin, nggak mau ibu saya lihat saya posisi rendah, akhirnya saya bangkit. Kalau omset paling besar saya sehari dapat 2.500.000-an. Itu awal Shopee di Jogja itu omset saya segitu. Itu omset kotor ya. Kalau pencapaian yang saya dapat apa ya? Soalnya saya nggak pernah untuk memikirkan gimana pencapaian saya, tapi saya memikirkan bagaimana kelangsungan hidup keluarga saya. Dan pas itu saya langsung, ya itu tadi, dapat Vario sama bisa ngelunasin untuk mobil. Pasti ada. Tapi kemarin ketika 2022 saya mau cobalah membuka di jalan. Karena apa? Saya bisa melihat customer langsung, gitu. Saya bisa berinteraksi langsung kepada customer, dan bisa melihat feedbacknya kayak gimana. Itu tadi, tapi kebentur sama saya tunangan. Dan akhirnya setelah bentar yang untuk membuka yang di rumah, yang di luar rumah,
nanti uangnya bisa buat tunangan dahulu. Kalau pesan menurut saya, temukan brandmu dahulu, jangan temukan skillmu dahulu. Ketika kamu udah memilih brand itu, kamu mau tidak mau harus melanjutkan brand itu. Nah, untuk skill itu ada ketika brand itu ada. Karena kalau misal customer itu adalah gembok, produk itu adalah kunci, dan yang dikunci itu adalah, maaf, dompet customer, mungkin lebih mudah memilih kunci atau membuka gembok daripada kita mencari gembok karena kita memegang kunci. Dan ada satu lagi, ada dua pengusaha. Pengusaha yang pertama itu orang yang memilih produk dahulu, dan yang satu adalah orang yang memiliki brand dahulu. Kalau kamu kuat dengan persaingan pasar, pilihlah produk dahulu. Karena apa? Ketika kamu mempunyai produk gitu, produk itu akan kamu pasarkan dan kamu baru membuat brandnya. Tapi kalau untuk untuk kita yang kurang di keuangan, saya menyarankan untuk memilih brandnya dahulu. Nah, sudah menyaksikan kisah inspiratif dari Mas Oka, pemilik warung patas yang melakukan usahanya secara online dengan mengikuti perkembangan teknologi. Pesan yang bisa kita ambil dari sini adalah keterbatasan modal bukan berarti menjadi keterbatasan dalam berusaha. Untuk menyaksikan kisah-kisah inspiratif lainnya, tetap simak channel Terbang Tinggi. Learning together, stronger together.